Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Suci, peserta Latsar CPNS 2022, Angkatan 4, Kelompok 1, dan saya bertugas di SMP Negeri 1 Kinali sebagai guru Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN, karena menurut saya pada agenda 3 ini, topik yang paling menarik yaitu tentang manajemen ASN. Yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen ASN. Tentu sebelum kita paham manajemen ASN itu seperti apa, kita paham dulu pengertian manajemen ASN itu adalah yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya memilih topik ini karena menurut saya topik ini sangat pantas untuk saya pahami sebagai calon pegawai negeri sipil. Manajemen ASN itu sendiri meliputi 4 hal. Yang pertama, kedudukan ASN. Yang kedua, peran ASN. Yang ketiga, hak dan kewajiban ASN. Yang keempat, kode etik dan perilaku ASN. Yang pertama yaitu kita bahas dulu tentang kedudukan ASN. ASN itu dia terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau kita kenal dengan yang namanya PNS. Yang kedua yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang sering kita singkat dengan P3K. PNS sendiri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki NIP atau nomor induk kepegawaian secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sebelumnya, perbedaan pegawai negeri sipil atau PNS dengan P3K itu hanya terletak pada yang kalau pegawai negeri sipil dia bisa berhak menerima pensiunan, sedangkan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu tidak menerima uang pensiun. Yang kedua, peran ASN. Peran ASN itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, yang ketiga adalah hak dan kewajiban ASN. ASN itu pun memiliki hak dan kewajiban. Tentu ada hak, ada kewajiban. Yang pertama, hak ASN. PNS berhak memperoleh yang pertama adalah gaji, tunjangan dan fasilitas, yang kedua cuti, yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang keempat perlindungan, yang kelima pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Artinya adalah perbedaannya hanya terletak pada jaminan hari tua. Kalau PNS mereka menerima jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan P3K tidak menerima jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selanjutnya adalah kewajiban ASN. Aparatur sipil negara, PNS maupun P3K memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap dan berperilaku. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan instansi. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu kode etik ASN.
Kode etik atau kode perilaku ASN yaitu adalah hal-hal yang sepantasnya ditunjukkan oleh sikap ataupun etika sebagaimana seorang aparatur sipil negara. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Seorang ASN harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen ASN. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.